Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya William Juli, NPM 2312011151 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini saya berada di kantor hukum Ridho Julian SH dan rekan bersama narasumber saya Kakak Yuli Setiawati SH. Saya izin bertanya terkait proses pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana pandangan kakak tentang kualitas legislasi di Indonesia saat ini? Apakah ada masalah struktural yang perlu diperbaiki dalam proses pembentukan undang-undang, Kak? Oke, baik. Saya bantu jawab ya. Yang pertama kan pandangan saya mengenai kualitas legislasi di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya seperti yang pertama nih, overregulasi dan tumpang tindih aturan, di mana banyak peraturan yang dibuat tanpa koordinasi antar lembaga sehingga menimbulkan disharmonisasi dan multitafsir. Kemudian yang kedua, minimnya partisipasi publik. Nah, partisipasi publik ini sendiri seringkali dianggap hanya sebagai formalitas saja, seperti hearing yang singkat dan konsultasinya pun terbatas, sehingga aspirasi masyarakat tidak sungguh-sungguh diakomodasi. Yang ketiga, proses legislasi seringkali dipercepat atau dengan kata lain cenderung terburu-buru. Contohnya, beberapa undang-undang strategis disahkan dalam tempo singkat tanpa kajian akademik yang mendalam. Yang keempat, kualitas naskah akademik dan kajian dampak regulasi yang rendah mengenai analisis manfaat, biaya, dan dampak sosial sering kurang serius. Yang terakhir nih, mengenai pengaruh politik yang kuat mempengaruhi legislasi kerap lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan hukum jangka panjang itu sendiri. Nah, kemudian menurut pendapat saya, masalah struktural yang perlu diperbaiki yakni dengan memperkuat regulatory impact assessment, menjamin partisipasi publik yang nyata, memperbaiki perencanaan legislasi atau prolegnas, serta membatasi dominasi politik transaksional dalam pembentukan undang-undang. Seperti itu. Selanjutnya Kak, dalam kasus pengujian undang-undang, elemen apa sih Kak yang paling penting untuk meyakinkan hakim di Mahkamah Konstitusi? Apakah lebih fokus pada argumen hukum atau bukti-bukti praktis dari dampak yang ditimbulkan? Kalau menurut saya elemen-elemen penting itu dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ya, menurut saya itu yang pertama nih harus menunjukkan secara jelas pasal mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya pasal 28 tentang hak asasi manusia, kemudian pasal 27 tentang kesetaraan, dan pasal 33 tentang ekonomi. Nah, diperlukannya konstruksi logis dan sistematis antara norma undang-undang dengan pasal konstitusi yang dilanggar. Hal ini sangat menentukan pengajuan permohonan judicial review. Selanjutnya bukan hanya itu saja ya. Kemudian mengenai bukti empiris atau dampak praktis mengenai data studi, testimoni, dan contoh nyata yang harus memperlihatkan kerugian konkret. Misalnya masyarakat yang kehilangan hak, diskriminasi, atau kerugian ekonomi. Hal ini penting agar hakim tidak melihat gugatan yang diajukan itu hanya sebagai teori saja. Nah, tetapi juga sebagai persoalan nyata yang merugikan warga negara. Gitu ya Kak. Mungkin cukup wawancara dari saya Kak. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi Kak. Terima kasih kembali.